Suasana hikmat mengiringi peringatan 100 hari kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah keluarga Samuel Huta Barat di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Ayah mendiang Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat bersama keluarga lainnya menyanyikan kidung rohani sebagai bagian dari doa bersama. Kekasih Brigadir Joshua, Vera Simanjuntak juga larut dalam lantunan doa. Acara peringatan 100 hari ini juga dihadir kerabat dan sanak saudara mendiang Brigadir Joshua. Mereka berdoa agar persidangan yang akan digelar pada Senin mendatang berjalan dengan baik dan mendapat keadilan. Permohonan kita ya kepada jaksa penuntut dan hakim agar mereka teliti di dalam melakukan menindaklanjuti kasus ini ya, agar kami keluarga dan almarhum mendapatkan keadilan. Jadi tersangka apapun terdakwa itu dihukum seadil-adilnya gitu. Selain menggelar doa, mereka juga akan menyalakan 100 lilin yang diikuti oleh keluarga besar mendiang Brigadir Joshua. Tepat 100 hari meninggalnya almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, keluarga pun menggelar doa bersama dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kediaman keluarga Brigadir Joshua di Muaro Jambi, kami sudah terhubung dengan rekan Adrianus Susandra di lokasi. Adrianus, selamat sore. Apakah hingga kini prosesi upacara atau doa bersama masih berlangsung? Iya, selamat sore Pani. Saat ini bisa dilihat di belakang saya ini prosesi peringatan 100 hari mengenang meninggalnya Brigadir Joshua hari ini masih berlangsung di belakang saya saat ini. Baik, Adrianus, siapa saja yang terlihat hadir dalam prosesi atau upacara doa ini 100 hari meninggalnya Brigadir Joshua? Ya, dalam memperingati 100 hari meninggalnya Brigadir Joshua, selain keluarga besar dari Brigadir Joshua juga terlihat di belakang kaca ini ada sejumlah ormas Batak yang mengikuti kegiatan yang hingga saat ini masih berlangsung. Dan juga ada hal yang berbeda tadi, kita lihat kekasih Brigadir J, ini Vera Simanjuntak juga menyempatkan diri bersama pengacara untuk menghadiri kegiatan. Berapa orang kalau dari pantauan Adrianus yang hadir dalam acara ini? Untuk kegiatan peringatan 100 hari ini ada diperkirakan hingga 100 orang dari mulai dari ormas, keluarga hingga kumpulan marga dari kedua orang tua Brigadir Joshua. Baik, mungkin ada doa tersendiri, doa khusus dari orang tua mungkin atau orang terdekat almarhum Brigadir Joshua, mendiang Brigadir Joshua terkait dengan seperti apa harapannya ke depan dalam proses hukum yang sedang berjalan? Ya, kita sempat berbincang-bincang tadi dengan orang tua Brigadir J. Proses hukumnya nanti dia berharap akan bisa terang benderang dengan ada yang dilangsungkan pada persidangan pada Senin mendatang. Baik, terima kasih atas informasinya Adrianus Susandra melaporkan langsung dari Muaro Jambi, Jambi. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo Senin depan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo siap membeberkan sejumlah pengakuan baru. Verdi Sambo dan seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Joshua siap menjalani sidang. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya dalam berkas perkara. Salah satunya, Verdi Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan.
Di sisi lain, pengacara Barada Eliezer Roni Talapesi meyakini keterangan kliennya konsisten. Dalam kasus ini, Eliezer diperintahkan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Richard Eliezer Baradae mengakui perbuatannya melakukan penembakan berdasarkan perintah. Dan dibuktikan dengan konsistennya dia selama berproses, dia mengungkap kasus ini menjadi terang didampingi oleh LPSK. Perlu diingat juga bahwa LPSK itu dalam penerimaan, dalam memberikan status justice collaborator itu ada syarat-syaratnya yang ketat gitu loh. Jadi syarat itu menurut kami sudah dilewati oleh saudara Baradae sehingga status menjadi justice collaborator sangat layak. Sementara itu pemirsa, jelang purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengemasi barang-barangnya. Masa jabatan Anies sebagai gubernur selesai besok. Anies Baswedan kemarin mengemasi ruang kerjanya di Balai Kota Jakarta. Buku serta berkas-berkas miliknya dirapikan karena pada 16 Oktober purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Kemarin juga waktu 2 hari yang lalu ya, waktu kita perpisahan dengan teman-teman BUMD, kepala OPD, itu pada saat itu saya baru tahu bahwa ini ada buku ini, karena diserahkannya saat itu. Teman-teman pada buat tulisan-tulisan ini, dan bahkan mereka itu bikin opera, bikin rekaman, pada latihan lebih dari 2 minggu untuk perform kemarin malam tuh, untuk acara perpisahan. Dan lagi-lagi saya bilang, saya betul-betul tidak membayangkan ada sebuah acara farewell seserius itu. Ya pemirsa, hingga saat ini RSCM juga masih terus meneliti kasus gangguan ginjal akut pada anak yang saat ini sedang melanda Indonesia. Dan untuk mengetahui update terkait kasus tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Yola Dwiyanti yang berada di RSCM Jakarta. Yola, selamat malam. Mungkin seperti apa data yang beredar saat ini khususnya di DKI Jakarta dan juga bagaimana penanganan yang dilakukan oleh dinas terkait? Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Memang Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI hingga saat ini sudah melaporkan atas kasus gagal ginjal akut atipikal atau gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak ini sudah mencapai 152 kasus. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Pengurus Pusat IDAI yakni Dr. Piprim Basaraya Nuarso yang mengatakan jumlah ini didapatkan dari laporan 16 cabang IDAI di seluruh Indonesia. Bahkan angka ini mencapai kenaikan dari yang sebelumnya yakni sebanyak 146 kasus. Dan hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yakni Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan kasus gagal ginjal akut misterius ini sedang diteliti oleh para dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, dan bahkan dirinya pun mengatakan bahwa saat ini sudah diterima beberapa hasil dari penelitian tersebut. Dan kami juga tadi sebelumnya sudah menghubungi pihak RSCM untuk memintai data dan juga keterangan resmi. Namun memang hingga saat ini kami belum menerima keterangan resmi maupun data resmi terkait penelitian dan juga kasus gagal ginjal akut misterius ini. Dan memang hal yang serupa juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yakni Budi Gunadi Sadikin, yang mana dirinya pun masih menunggu laporan lengkap terkait penelitian terkait gagal ginjal akut misterius ini. Dan jika memang nantinya kedepannya ini sudah diterima laporan lengkap dari penelitian ini, akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat ini. Seperti yang kita ketahui Fani dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak-anak hingga saat ini memang belum diketahui penyebab utamanya. Namun kendati demikian, Ikatan Dokter Anak Indonesia ini menghimbau kepada seluruh orang tua untuk mewaspadai bahwa ada beberapa gejala gagal ginjal akut. Dan menurut Dr. Yanti Herman selaku PLT Direktur Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes ini menyatakan bahwa salah satu gejala utama dari gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak-anak ini adalah adanya penurunan drastis volume air seni yang dikeluarkan. Dan meskipun hingga kini IDAI belum mencapai kesimpulan penyebab gagal ginjal akut misterius di sejumlah wilayah Indonesia, namun memang sudah dilakukan beberapa upaya termasuk panel infeksi untuk mencari infeksi dari berbagai macam virus dan bakteri. Lalu juga sudah dilakukan swab tenggorokan yang mana ini untuk mencek infeksi yang mungkin terjadi pada saluran pernapasan, dan juga sudah dilakukan swab rektal atau anus untuk mencari infeksi penyebab diare atau masalah pencernaan lain. Sementara itu, Fani. Baik, terima kasih atas informasinya. Yola melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas.